Di dalam bulan Muharram ada peristiwa yang paling mulia, yang kalau seandainya tidak ada peristiwa ini, kita belum tentu mengenal siapa Allah, belum tentu mengenal siapa Rasulullah, dan belum tentu Islam dapat berkembang ke seluruh penjuru dunia, yaitu dengan sejarah peristiwa hijrahnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi 1442 tahun yang lalu. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk melakukan daripada perjalanan hijrah. Di saat yang mulia Nabi Muhammad berdakwah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, dakwah yang mulia Nabi Muhammad ditolak, dakwah yang mulia Nabi Muhammad dapat cacian, dakwah yang mulia Nabi Muhammad dapat makian, hinaan, fitnahan. Bahkan pada waktu tersebut Nabi Muhammad pernah sampai kepalanya dilempari oleh kotoran onta. Nabi pernah dilempari oleh kerikil batu. Nabi pernah diludahi sampai ketika penduduk kota Mekah tak menerima daripada dakwah yang mulia Nabi Muhammad. Allah perintahkan yang mulia Nabi Muhammad untuk melakukan daripada perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Tak lain dan tak bukan, hijrahnya Nabi bukan sebagai pecundang, hijrahnya Nabi bukan sebagai penakut, hijrahnya Nabi sebagai perintah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memasang kekuatan, menyebarkan daripada syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat di dalam agama Islam. Dan di dalam hijrah tersebut banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam perjalanan hijrah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada pelajaran yang terkandung di dalam perjalanan hijrah yang mulia Nabi Muhammad, ketika Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad bersembunyi di dalam Goa Sur. Nabi masuk ke dalam Goa Sur. Ketika Nabi bersembunyi di dalam Goa Sur, ditemani oleh sahabat yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad, orang tua yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad, sahabat Nabi, hamba Allah yang siap mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan sampai nyawanya demi melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia Nabi Muhammad, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi sampai masuk ke dalam Goa Sur. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy kehilangan dengan jejak yang mulia Nabi Muhammad, mereka bingung kemana larinya Nabi Muhammad, kemana bersembunyinya Nabi Muhammad. Ketika Nabi sudah aman di dalam Goa Sur, ada satu binatang fasik yang memberi kabar kepada orang-orang kafir bahwa Nabi telah bersembunyi di dalam Goa Sur, yaitu binatang cicak. Dengan bahasa isyaratnya, cicak memberi kabar kepada orang-orang kafir bahwa Nabi bersembunyi di dalam Goa Sur. Ketika si binatang cicak memberi kabar kepada orang-orang kafir bahwa Nabi bersembunyi di dalam Goa Sur, Allah cinta kepada Nabi. Allah akan selalu menjaga Nabi. Goa Sur yang ketika kita ingin masuk ke dalamnya, itu pintu goa hanya ada satu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarnya sarang laba-laba dan juga burung merpati yang sedang bertelur di hadapan pintu dari Goa Sur tersebut. Ketika orang Yahudi ingin memasuki daripada pintu Goa Sur tersebut, orang Yahudi melihat ada sarang laba-laba dan burung merpati. Mereka mengatakan nggak mungkin Nabi berada di dalam. Kalau Nabi ngumpet di dalam Goa Sur, ini sarang laba-laba akan rusak dan telur dari burung merpati tersebut akan acak-acakan. Berarti kita dibohongin sama cicak. Masya Allah, tuh cara Allah ngejaga yang mulia Nabi Muhammad. Sampai Nabi ini bersembunyi di dalam Goa Sur, nggak bisa keluar karena di luar Goa Sur ada orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Ini Nabi sampai 3 hari 3 malam bersembunyi di dalam Goa Sur. Nabi kelelahan tidur di pangkuan kekasihnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai di situ kecintaan Sayyidina Abu Bakar diuji oleh Allah.
dengan diutusnya binatang ular yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ini ular keluar dari celah-celah lubang yang ada di dalam gua Thur, dan ini ular ingin mendekati daripada yang mulia Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Abu Bakar cinta kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar khawatir ini ular akan menyelakai Nabi Muhammad. Ini ular ditahan oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar sampai ular tersebut karena nggak senang hati dialing-alingin atau ditahan sama kakinya Sayyidina Abu Bakar, kaki Sayyidina Abu Bakar digigit sama binatang ular tersebut. Gigitan pertama Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat karena nahan rasa sakit. Gigitan kedua Sayyidina Abu Bakar sampai badannya gemetar. Sampai gigitan yang ketiga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan air mata karena tak kuat menahan rasa sakit dari gigitan binatang ular tersebut. Baka Abu Bakar Siddiq nangis Sayyidina Abu Bakar karena gak kuat menahan rasa sakit gigitan ular padang pasir. Sampai ketika air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh baru satu tetes mengenai daripada pipi yang mulia Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya. Lagi capek, kena tetesan air mata, langsung melek Nabi Muhammad. Kalau kita nggak capek aja tidur di seblok pakai air seember belum tentu bangun, betul? Nabi baru satu tetes air mata yang mengena daripada pipi Nabi Muhammad, Nabi langsung bangun. Ketika Nabi bangun, Nabi nanya sama Sayyidina Abu Bakar, "Lima tabekia Abu Bakrin, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar?" Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kakiku digigit oleh binatang ular." "Kenapa?" "Itu ular ingin mengganggu engkau wahai Rasulullah." Apa kata Nabi? "Ini ular adalah ular yang beriman kepada saya. Dia bukan ingin mencelakakan saya, tapi dia tinggal di gua Thur hanya bertahun-tahun hanya untuk menanti perjumpaan bersama dengan saya." Kaki Sayyidina Abu Bakar hancur dengan mukjizat yang mulia Nabi Muhammad. Kakinya yang hancur karena digigit sama ular, kena air liur Nabi Muhammad, diludahi kaki tersebut, dan di detik itu juga yang hancur sembuh, bengkaknya kempes, kemudian rasa sakitnya hilang berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi air liurnya saja syifaun li kulli da, obat dari segala penyakit. Penyakit apa aja kalau seandainya itu penyakit bersentuhan dengan air liur yang mulia Nabi Muhammad, penyakitnya langsung sembuh. Beda sama air liur kita. Air liur Nabi Muhammad obat dari segala penyakit. Kalau air liur kita bisa nambahin penyakit. Tuh air liur. Yang singkat cerita, Nabi sampai di kota Madinah. Penduduk kota Madinah menyambut kedatangan yang mulia Nabi Muhammad. Mereka memuji-muji Nabi, mereka memulia-muliakan Nabi, mereka mengagung-agungkan Nabi. Ada yang naik ke atas pelepah kok, ada yang naik ke atas pohon korma, mengayun-ayunkan daripada pelepah korma. Ada yang naik ke atas genteng, menggoyang-goyangkan daripada bendera. Ada yang menyambut Nabi dengan kain dan lain sebagainya. Yang intinya mereka menyambut kedatangan yang mulia Nabi Muhammad dengan sukacita, mengibar-gibarkan bendera dan melantunkan daripada syair Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru ma da'a lillahi Tala'al badru. Semua baca. Kurang kompak. Dalal.
Ketika yang mulia Nabi Muhammad dakwah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, dakwahnya Nabi mendapatkan cemooh, fitnahan, hasutan, cacian, makian, bahkan teror-teroran kepada yang mulia Nabi Muhammad. Allah perintahkan yang mulia Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah, dan sampai kota Madinah, penduduk kota Madinah mereka menyambut kedatangan yang mulia Nabi Muhammad dengan sukacita. Mereka bergembira dengan kedatangan yang mulia Nabi Muhammad. Madinah yang dulu adalah kota yang sangat rahmat, banyak wabah-wabah penyakit di dalamnya. Ketika Nabi tinggal di dalam kota tersebut, Madinah menjadi kota yang suci. Jangankan masalah tentang perkara-perkara yang lainnya, sampai debu yang ada di kota Madinah menjadi syifaun likulli da. Debunya bisa menjadi obat. Dan bahkan ketika orang berbelanja di kota Madinah, satu contoh buah-buahan, makruh untuk buah tersebut kita cuci. Kenapa? Karena debunya bagian dari obat dan berkah, sebab daripada wasilah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang intinya luar biasa cara Allah memuliakan Nabi Muhammad sampai Islam berkembang pesat lewat wasilah hijrah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ayo kita semuanya pemuda-pemudi belajar terus tanemin cinta ame Nabi, sayang ame Nabi, rindu sama Nabi, ngefans kepada Nabi lewat wasilah hal-hal yang menyebabkan daripada wasilah nyambungnya hati kita kepada Nabi. Kita bakal layak menjadi pemuda-pemudi yang layak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, insya. Siap nggak kira-kira cinta sama Nabi? Siap nggak sayang sama Nabi? Siap kagum sama Nabi? Siap ngefans kepada Nabi? Takbir! Barometer suksesnya seorang hamba, lihat bagaimana kecintaannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.